Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Shadaqallahul azim. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran ini pertama adalah menjadi petunjuk. Petunjuk kehidupan manusia, mulai dari petunjuk tentang akidah, keyakinan, petunjuk tentang syariah, aturan-aturan hidup, dan petunjuk tentang akhlak. Sehingga agama inilah atau agama Islam inilah yang akan mengaplikasikan Al-Quran atau tempat untuk aplikasinya Al-Quran. Dan contoh itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dulu Rasulullah dalam menegakkan Islam itu? Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendirikan sebuah peradaban Islam, sehingga Rasulullah Muhammad SAW tidak mendirikan Islam itu di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah orang-orang Mekah atau orang-orang musyrik Mekah itu tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga hijrahnya Rasulullah ke Madinah dalam rangka untuk mengaplikasikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi titik poin dalam ayat 933 itu adalah bagaimana kita mampu untuk liyuzhirahu 'alad dini kullih, sehingga Islam ini menjadi sebuah sentral, ya, menjadi sesuatu yang tinggi, mengalahkan segala sistem-sistem yang ada. Ala dini kullih, mengalahkan din-din yang ada di dunia ini. Karena din itu hanya ada dua. Pertama dinul haq, yang kedua dinul batil. Dinul haq adalah datangnya dari Allah, sedangkan dinul batil itu adalah min ghairillah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah atau sistem kehidupan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah dinul Islam, agama Islam. Dan barang siapa yang tidak memeluk Islam, tidak mengambil Islam sebagai sistem hidupnya, maka Allah pun akan menolaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama atau mencari sistem hidupnya selain daripada Islam, maka hal itu tertolak dan Allah akan menolaknya. Dan kelak mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Problematika pada hari ini tentang memahami dan memaknai Al-Quran dan dinul Islam ini masih banyak kekeliruan yang terjadi di kalangan umat Islam. Pertama, memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran hanya sebatas kajian-kajian ilmu, hanya sebatas bacaan-bacaan yang mereka agung-agungkan, akan tetapi mereka tidak pernah ingin menegakkannya.
Yang kedua, memahami atau memaknai tentang agama. Ini pun belum sampai kepada pemahaman bahwa Islam itu adalah sistem kehidupan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari tata cara beribadahan, mulai dari tata cara sosial muamalah, mulai dari cara munakahat sampai kepada jinayat, sehingga Islam itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah rub'ul ibudiyah, yang kedua rub'ul muamalah, yang ketiga rub'ul munakahat, dan yang keempat rub'ul jinayat. Artinya bahwa Islam ini adalah sistem hidup yang sudah komprehensif, yang sudah syumuliyah, yang sudah menyeluruh. Ya, tidak ada lagi sistem yang sebaik sistem Islam. Tidak ada ajaran-ajaran agama manapun yang sempurna seperti ajaran Islam. Mungkin kita pernah melihat atau membaca kitab-kitab yang ada di dalam Islam, mulai dari kitab fikih, dari kitab Fathul Wahhab, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan semua kitab itu menjelaskan mulai dari bab toharoh, bab sesuci, sampai kepada bab jinayah. Ini menandakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang komprehensif. Jadi jangan sampai umat Islam itu ketika beribadah sesuai dengan syariat Islam, tapi secara ekonomi, sosial ekonomi, memakai tata cara non-Islam. Ya. Pada hari ini, yang terjadi pada hari ini adalah umat Islam, mereka sholat di masjid, mereka beribadah, sholat 5 waktu. Akan tetapi sistem ekonomi umat Islam tidak punya sistem, sehingga ekonomi pada hari ini dikuasai oleh orang-orang kapitalisme yang tidak punya hukum-hukum agama. Dalam bidang sosial pun sama. Kita melihat bagaimana sosial umat Islam pada hari ini. Mereka jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Sehingga yang terjadi pergaulan bebas di mana-mana. Sehingga Islam tidak lagi menjadi sebuah aturan, sebuah pedoman yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga inilah kekeliruan-kekeliruan umat Islam dalam memahami Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu hanya sebatas tulisan dan agama hanya sebatas simbol atau identitas. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yushiku ayati 'ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu, wala minal qur'ani illa rasmuhu, masajiduhum ma'amirah, wa hiya kharrabun 'anil huda." Al-hadis. Bahwa kelak akan datang masa pada manusia di mana Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisan, masjid megah, masjid mewah, akan tetapi kosong dari petunjuk. Yang pertama, prediksi Rasulullah tentang Islam tinggal nama mungkin pada hari ini, ketika Islam hanya sebagai formalitas dan identitas semata, sementara nilai-nilai Islam tidak lagi diaplikasikan. Artinya di sini banyak orang Islam, akan tetapi dia jauh dari nilai-nilai dan budaya-budaya Islam. Mereka tidak mampu memberikan atau mengaplikasikan bahwa Islam itu adalah sebuah kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan ini, yang menjadi pedoman. Kemudian yang kedua, wala minal qur'ani illa rasmu, dan Al-Quran ini tinggal tulisan saja. Ya. Pada hari ini mungkin kita bisa merasakan bahwa Al-Quran pada hari ini hanya tinggal tulisan. Orang-orang ramai membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan, sehingga banyak orang yang lebih cenderung kepada penghafal Al-Quran, kemudian tahsin Al-Quran, tapi tidak banyak orang yang
benar-benar ingin menegakkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip Al-Quran. Kenapa? Karena memahami Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, tidak menjadi sebuah sistem kehidupan atau konsep kehidupan dalam hidup ini. Wa masajiduhum amirah, kemudian masjid-masjid pada hari ini megah, mewah, akan tetapi kosong dari petunjuk. Artinya fungsi masjid yang seharusnya menjadi pusat pendidikan umat Islam, tapi nasib masjid pada hari ini hanya sebatas untuk melaksanakan sholat ritual saja, sholat 5 waktu. Ketika sholat sudah selesai, maka masjid pun ditutup, sehingga masjid itu benar-benar sunyi, sepi, ya. Ramainya hanya waktu-waktu tertentu. Ini sudah kekeliruan pemahaman tentang fungsi masjid itu sendiri. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan dinul Islam ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ingin mengaplikasikan Al-Quran, maka harus melalui dinul Islam, yaitu sistem Islam. Artinya bahwa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kebenaran ketika Al-Quran itu berada di dalam sebuah sistem. Kita bisa ambil contoh mudahnya, ketika di dalam sebuah perusahaan itu ada aturan-aturan, ada konsep-konsep tentang bagaimana peraturan-peraturan karyawan. Nah, kemudian bagaimana konsep itu akan diberlakukan? Ya di dalam PT, di dalam perusahaan itu. Ketika tidak ada perusahaannya, apalah artinya sebuah aturan? Begitupun, apalah artinya Al-Quran ketika tidak ada sistemnya yang untuk mengakomodir berjalannya hukum-hukum Al-Quran. Sehingga Al-Quran pada hari ini hanya sebatas tulisan saja, sebatas huruf-huruf saja, akan tetapi jauh daripada nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga Al-Quran hanya menjadi bacaan umat Islam yang dibaca siang dan malam, akan tetapi isi dalam kandungannya dalam Al-Quran itu tidak pernah teraplikasi di dalam kehidupan ini. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.